Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Tolong untuk dipimpin ketua kelasnya. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Yang nggak masuk siapa hari ini? Yang nggak masuk? Nia, Zahira, Rangga, Amar. Banyak juga ya. Keterangannya apa itu? Ada yang alfa, ada yang izin. Ada yang sakit? Oh iya. Oke, kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan supaya bisa belajar bersama kita. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Di sini di elemen pemrograman terstruktur, ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Di sini materi yang sudah dipelajari sebelumnya, ya. Yang pertama di situ ada input dan output. Input dan output. Oke, kalau input pakai apa sih? Pakai cin atau cin atau cin gitu ya. Kalau output pakai cout. Oke. Berikutnya ada tipe data, variabel dan value. Kalau tipe data tuh yang kayak gimana? Integer. Terus string, double, float, apalagi char. Oke, sip. Kalau variabel A, B, C. Variabel itu apa sih? Variabel itu apa? Variabel adalah kan ada nilainya tuh, ada value-nya. Terus ada variabelnya nih. Terus variabel itu apa? Jadi variabel adalah wadah atau tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Gitu ya. Oke. Berikutnya ada macam-macam operator. Nih, operator-operator yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Itu ada aritmatika, terus ada relasi sama logika. Oke. Contohnya di sini ada aritmatika apa aja? Ada tambah atau plus. Terus ada min atau kurang, terus ada bintang atau kali, terus ada slash atau pembagian, terakhir persen atau modulus. Oke, relasi apa nih? Sama dengan dua kali itu apa artinya? Sama dengan. Oke, kalau ini lebih besar, ini lebih kecil, ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke, terakhir ada logika. Apa aja tuh? Ada and, ada or, ada not. Oke, itu yang sudah kamu pelajarin. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kamu diharapkan dapat memahami dan menerapkan konsep struktur percabangan dalam pemrograman C++. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kamu dapat mengaitkan konsep tersebut dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita pelajarin dulu tentang percabangan, habis itu kita kaitkan dalam konsep kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke materinya hari ini, ke inti materi. Struktur percabangan ini digunakan untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi if itu nanti ada 3 macam atau lebih. Yang pertama ada if dengan satu kondisi, terus if 2 kondisi, if 2 kondisi atau lebih, dan if bersarang. Oke, kita coba masuk ke contohnya. Yang pertama di sini ada if statement pada kasus untuk menentukan kelulusan. Di sini ada if nilai
lebih besar dari sama dengan 75 dan absennya lebih besar sama dengan 75, maka dia akan menampilkan Anda lulus. Oke, kalau misalnya ini nilainya dan absennya di bawah 75, outputnya apa? Yakin tidak lulus? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nggak ada else-nya di sini ya. Jadi ini mengharuskan jawabannya benar atau true. Jadi if conditional yang ini harus true. Kalau nggak true, dia nggak akan menampilkan apa-apa. Berikutnya di sini struktur percabangan if else. Kita tambahin di sini ada else-nya nih sekarang. Else maka dia tidak lulus gitu. Kalau misalnya nilainya kurang dari 75. Berapa aja nih nilainya yang menampilkan Anda tidak lulus? 74 ke bawah gitu ya. 74 ke bawah. Oke, berikutnya ada struktur percabangan if else if. Jadi ada kondisional dua kondisi atau lebih gitu ya. Ya, paham ya sampai sini ya? Gampang ya? Oh, gampang. Oke, kita akan coba yang lebih susah lagi nanti. Nah, kita coba ngoding bareng. Silakan dibuka kode editornya. Kalau sudah dibuka, dibuat file baru. Bisa kamu tekan Ctrl N untuk shortcut. Langsung disimpan ya. Bisa pergi ke file, save as. Oke. Save as sekarang diganti jadi contoh if gitu. Contoh if. Kalau sudah diklik tombol save-nya. Oke, contohnya di sini studi kasusnya kita akan menentukan status pelamar kerja berdasarkan nilai dan pengalaman. Misalnya gini, dia punya nilai 70, di atas 70. Nilai di atas 70 dan pengalamannya di atas 2 tahun, maka pelamar itu akan diterima. Oke, jadi ada dua parameter di situ ya. Jika nilainya di atas 70 dan pengalamannya di atas 2 tahun, dia akan diterima. Kalau misalnya salah satunya aja, itu akan muncul pelamar dipertimbangkan untuk diterima. Gitu. Kalau dua-duanya tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pelamar ditolak. Paham ya? Paham ya? Oke, kita coba. Kita coba di sini kita bikin include. Oke, include. Buka tag-nya IOStream. Terus di sini apa nih? Using namespace std, sorry. Berikutnya in main, buka kurung. Kita coba dulu di sini inisialisasi variabel ya. Inisialisasi variabel. Kita butuh nilai. Untuk nilai dia tipe datanya apa nih nilai? Kita coba pakai double boleh deh. Double nilai. Ini untuk nilai. Terus ada pengalaman. Pengalaman. Pakai integer ya pengalaman. Untuk pengalaman nanti pakai bilangan bulat karena pakai tahun. 1 tahun kah pengalamannya, 2 tahun kah, atau 3 tahun atau lebih gitu ya. Oke, berikutnya kita tampilkan di sini. Cout masukkan apa nih? Nilai dulu ya. Masukkan nilai. Masukkan nilai. Terus disimpan pakai cin di variabel nilai. Sip, setelah dimasukkan nilai, dia masukkan pengalamannya dalam jumlah tahun. Masukkan tahun pengalaman. Oke, masukkan tahun pengalaman. Berikutnya cin, oke kayak gitu ya. Berikutnya kita buat statement if-nya di sini ya. If nilai lebih besar sama dengan 70 dan pengalaman ya. Pengalaman lebih besar sama dengan 2, maka di sini apa nih? Kita tampilkan cout. Oke, Anda diterima aja deh gitu ya. Oke, else if nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, di sini atau, pakai atau ya. Atau pengalaman lebih besar sama dengan 2. Tampilkan apa nih? Anda sedang dipertimbangkan gitu ya. Kayak gini aja lah. Baru else yang terakhir ini untuk tidak keduanya. Jadi langsung ditampilkan aja. Else, buka kurung kurawal, cout, Anda tidak diterima. Oke, disimpan. Kalau sudah disimpan, jangan lupa disimpan. Bisa pakai shortcut Ctrl S. Terus kamu running aplikasinya, tekan tombol F11 di keyboard. Oke, ini tampilannya. Dia meminta untuk masukkan nilai. Di sini contohnya ya, tadi berapa? 70 ya? 70, masukkan tahun pengalaman. Masukkan misalnya 3 boleh. Terus di enter. Nah,
Dia munculnya apa nih? Anda diterima. Ini karena 70 sama 3 tahun. Berikutnya sebelum kita masuk ke sesi tugas kelompok. Ini tugas kelompok, silakan kembali ke tugas kelompoknya, duduk bersama teman-teman anggota kelompoknya. Duduk sama teman-temannya. Tugas kelompok, kita masuk ke tugas kelompok. Sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Di mana? Kamu di sini? Berempat. Kamu sama siapa lagi? Oh, ini berempat. Ya. Ini udah berempat. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke tugas kelompoknya, kita coba ice breaking sebentar. Ya. Saya minta tolong 2 orang maju ke depan. Nanti saya random. Ya, cak aja ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Saya minta nanti ada yang maju ke depan. Saya minta tolong Kaila, tolong gambarkan buat saya seekor gajah. Di pojok sana deh, di sana deh. Ya. Gambarkan buat saya seekor gajah. Sesuai imajinasi kamu aja. Gajah tuh ada kupingnya, ada belalainya, ada kakinya, badannya besar, ada buntutnya kecil gitu. Oke. Waduh, oke, sip, mantap. Oke, mantap. Satu lagi, saya minta tolong buat yang cowok sekarang. Iqbal. Iqbal. Coba gambarin buat saya. Sama, gajah juga. Oke, satu lagi. Siapa ya? Reval. Reval, sini Reval. Ayo, Reval, maju Reval. Gambarin buat saya kupu-kupu deh. Oke, satu lagi cewek. Adel. Gambarin kupu-kupu Adel. Gambarin kupu-kupu. Mantap. Oke, sip. Thank you Iqbal. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke tugas kelompok, saya mau kasih tahu beberapa poin. Pertama gini, saya minta kamu buat menggambarkan 2 hewan. Contoh, di sini ada gajah, ini ada kupu-kupu. Soalnya sama, membuat gajah, gambarkan sebuah gajah sama gambarkan seekor kupu-kupu. Nah, bisa kamu lihat di sini, adakah yang sama? Ada yang sama nggak? Beda ya? Beda ya? Ya, jadi gini, keunikan masing-masing, kamu itu berbeda, jadi jangan menyamakan diri kamu dengan orang lain, gitu ya. Begitupun dengan tugas kelompok ini nanti. Jangan ada yang nyontek. Ya, jangan ada yang nyontek, harus ngerjain sendiri-sendiri. Karena kalau kamu nyontek, pasti nanti ketahuan dari hasilnya. Oh, sama nih jawabannya atau mirip-mirip gitu ya. Harus ada inovasi sendiri, kreatif gitu ya. Paham ya? Oke, silakan. Oh ya, saya mau bagiin dulu nih LKPD-nya. Untuk kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Oh ya, kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Siapa kelompok 5? Oke, kelompok 5. Ya. Oke, saya mau jelasin secara umum. Ini saya kasih gambaran dulu ya. Contohnya untuk kelompok mana ini kelompok? Oh ya. Untuk yang kelompok cuaca ya, ada cuaca di situ ya. Untuk yang cuaca menentukan pakaian ataupun acara ya. Menentukan acara. Jadi misalnya gini, kalau misalnya tentang cuaca, ini saya hapus dulu ya. Menentukan pakaian atau acara
berdasarkan laporan cuaca. Oke, kayak gitu. Misalkan dia suhunya 30 ke atas, berarti kan itu agak panas ya. Kalau 30 ke atas, maka yang direkomendasikan untuk menggunakan pakaian, itu pakaian apa yang kira-kira agak longgar gitu ya. Terus untuk acara, juga acaranya yang ditambah pendingin, supaya dia nggak terlalu panas. Gitu. Itu untuk acara. Berikutnya kalau suhunya misalnya di bawah 30, itu kan agak hangat. Kalau tadi panas, sekarang agak hangat. Kalau agak hangat berarti pakaiannya yang gimana nih? Agak tebal sedikit gitu ya. Nanti kalau yang di bawah 10 derajat misalnya itu kan udah dingin, atau di bawah 15 itu kan udah dingin. Berarti menggunakan pakaian yang lebih tebal. Gitu ya. Gimana nih kelompoknya, Depal? Lagi bikin? Oke. Kamu tentang apa ini? Penentuan kelayakan beasiswa. Oke. Kayak gimana tuh? Yang menjadi penentunya apa? Tentunya Pak, nilai Ya, nilai, kehadiran sama aktif atau tidak jadi nilai kehadiran sama tidak aktif atau aktifnya di ekskul. Ya. Oke. Jadi ada 3 parameternya. ya. Oke. Kamu tentang apa tadi? Saya lupa. Oh, diskon. Oke, sip. Udah paham ya diskon ya? Gimana tuh? Diskon. Jadi kalau misalnya belanjanya misalnya gitu ya, belanja di atas 300.000, diskonnya 15% misalnya gitu. Terus kalau misalnya belanjanya di atas 100.000, jadi 100.000 sampai 199.000, diskonnya 5% misalnya gitu. Atau di bawah 100.000 berarti dia nggak dapat diskon, kayak gitu ya. Kelompoknya Dika, Aduh Pak, kenapa? apa judulnya Dika? Ini Pak, menampilkan jadwal sesuai hari yang dipilih. Oh, menampilkan jadwal sesuai hari yang dipilih. Ini dibikin kayak benar-benar jadwal kamu. Benar-benar jadwal ini Pak ya. Oke. Jadi hari Senin pelajarannya apa gitu? Pelajaran aja atau sama gurunya sekalian? Pelajarannya aja sih, Pak. Pelajarannya aja. Iya, kita kan Oke, sip. Oke, yang lain tolong diperhatikan temannya yang sedang maju. Kenapa? matiin aja lampunya. Oh, mati. Oke, sebentar. Mana ini? Oke. Makin pudar. Kelihatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penentuan kelayakan beasiswa. Sebelum lanjut ke materi, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Kedir Ali. Saya Andika Saputra. Saya Raifal Fadal Zahran. Saya Muhammad Refarijai. Selanjutnya ada tujuan program. Program ini dirancang untuk memberikan keputusan otomatis berdasarkan kriteria beasiswa yang telah ditetapkan. Di sini ada struktur program yang kami buat. Yang selanjutnya ada input yang dibutuhkan dari pengguna, yaitu meliputi nilai rata-rata, kehadiran, dan yang terakhir status aktivitas ekstrakurikuler. Logika program ini akan mengevaluasi input tersebut untuk menentukan kelayakan beasiswa. Adapun kriteria beasiswa, syarat untuk mendapatkan beasiswa adalah nilai rata-rata minimal 85, yang kedua kehadiran minimal 75%, yang ketiga aktif dalam ekstrakurikuler. Ketiga syarat ini harus terpenuhi agar siswa dianggap layak untuk beasiswa. Sini ada logika program. Program menggunakan struktur kontrol if else untuk menentukan kelayakan. Jika nilai lebih dari 85, kehadiran lebih dari 75, dan aktif dalam ekstrakurikuler, program menampilkan pesan bahwa siswa memenuhi syarat untuk beasiswa. Jika tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut, program menampilkan pesan bahwa siswa tidak memenuhi syarat untuk beasiswa. Struktur ini sederhana namun efektif dalam membuat keputusan otomatis. Kesimpulannya adalah program ini memberikan solusi yang adil untuk seleksi beasiswa. Kedua, memotivasi siswa untuk berprestasi di berbagai aspek termasuk akademik, kehadiran, dan ekstrakurikuler.
Program ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kriteria tambahan atau pengembangan lebih lanjut. Oke, yang tadi kita kasih contoh memasukkan nilai rata-rata 90 dan kita memasukkan jumlah kehadiran kita dari 1 sampai 100%, 80%, dan mengisi apakah kita aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler atau tidak. Ketik 1 untuk ya dan ketik 0 untuk tidak. Nah, di sini output yang akan keluar yaitu selamat Anda memenuhi syarat untuk mendaftarkan beasiswa. Oke, di sini kita akan mencoba skenario yang kedua, yaitu ketika kita tidak memenuhi syarat dalam kriteria tersebut. Di sini kita akan memasukkan nilai rata-rata yaitu 75 dan memasukkan jumlah kehadiran yaitu 70 dan tidak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Maka output yang akan dikeluarkan yaitu maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan beasiswa karena nilai tidak sesuai dengan minimal. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menanya kepada kelompok kami, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yus Kadafi. Mau nanya dong, kalau misalkan dapat ada kriteria tambahan selain nilai, kehadiran eskul sama kehadiran nilai kehadiran dan eskul, misalkan seperti portofolio atau belum, itu kayak gimana ya? Terima kasih. Ya, sambil dijelaskan. Jadi maksud pertanyaannya tadi gimana, Davi? Kalau mau ditambahin selain nilai, kehadiran, sama ekskul. Oke. Jadi selain dari 3 itu ya? Oke. Jadi gimana caranya? Silakan langsung dijawab aja deh, nggak usah di coding, nggak apa-apa. Menambahkan nilai selain nilai rata-rata, kehadiran dan ekstrakurikuler, misalnya portofolio, yaitu bisa juga menambahkan ke dalam tipe data boolean dan memasukkan ke dalam logika yang ingin Boolean sama kayak yang aktif ekskul tadi. Jadi bunyinya sama aja, naruh kayak gini doang, tambahin gini aja. Iya. Gimana jawabannya? Sudah terjawab kah? Udah. Jadi gimana? Ditambahin apa? Ditambahin portofolio sebagai parameter tambahan. Oke. Jadi waktu masukin nilai, itu tadi kan kamu masukin ada nilai, terus ada kehadiran, terus ada aktif atau tidaknya di ekskul, sama ditambahin satu lagi tadi apa? Portofolio. Jadi harus 4 itu. Ya. Harus terisi semua tuh. Oke. Jadi kalau salah satunya nggak terisi, berarti dia nggak layak dapat beasiswa, begitu ya? Oke, sip. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman kamu tadi sudah maju, itu kelompok ke-6 ya. Kelompok ke-6 tadi menjelaskan tentang apa nih, codingan tentang kelayakan untuk mendapatkan beasiswa. Setelah rata-rata dimasukkan apa nih, jumlah kehadiran selama kamu sekolah gitu. Oke, 1 semester. Oke, 1 semester. Berapa persen gitu ya kehadirannya dalam 1 semester? Oke. Terus setelah kehadiran apa lagi nih? Ditanya apakah Anda aktif dalam kegiatan ekskul atau tidak gitu ya. Terus di sini ada tipe datanya tadi apa? Boolean. Oke. Di sini 1 untuk ya, 0 untuk tidak. Oke. Terus disimpan di variabel aktif ekskul. Selanjutnya yang terakhir tadi di sini apa nih? Apakah Anda sudah memiliki portofolio? Oh, ini yang ditanya sama ya Dapi tadi ya. Jadi ini parameter berikutnya yang keempat. Oke. Disimpan di variabel portofolio. Oke. Terus masuk ke logikanya nih ya. Ini logika untuk menghitung tadi apa? Layak atau tidaknya mendapatkan
beasiswa. Oke, jika nilai lebih besar sama dengan 85 dan kehadiran sama dengan berapa ini? 75. Oke, 75 dan ada dan lagi di sini ya. Ada dan aktif ekskul dan portofolio. Jadi ini jika nilainya sama-sama benar gitu ya. Karena dia pakai tipe boolean. Oke, see out maka menampilkan selamat Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa. Oke, di sini mendaftarkan beasiswa. Oke, jika salah satunya dari keempat parameter ini tidak memenuhi, berarti dia muncul, maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan beasiswa. Oke, kayak gitu ya. Terus di sini ada keterangannya lagi nih, jika nilainya kurang dari 85, dia akan muncul pesan, pastikan nilai Anda minimal 85. Oke, itu karena nilainya di bawah. Kalau kehadirannya di bawah 75, dia akan menampilkan, pastikan kehadiran Anda minimal 75%. Ini dalam persen ya. Nah, terus di sini ada if. Ini apa nih? Tidak aktif ekskul. Oke, di sini ada operator apa nih? Operator apa nih? Not. Berarti logika ya. Oke. Not aktif ekskul, berarti ini tidak aktif ekskul. Jika dia tidak aktif ekskul, maka akan muncul pastikan Anda aktif dalam kegiatan ekskul. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan coba presentasi buat kelompok-kelompok yang belum sempat ya. Belum sempat maju. Di hari apa tuh? Besok ya? Bisa ya? Besok bisa ya. Besok hari Kamis, oke. Sip. Saya minta tolong dong beberapa anak untuk menyampaikan refleksinya. Saya minta tolong Dika deh. Dika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Prasetya ingin menyampaikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Jadi yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini adalah tentang cara pengimplementasian if dua kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, contoh itu ya tadi dari kelompok 6 tuh yang udah ditampilin depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oh, Khidir, coba ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya dapatkan hari ini tuh sangat beruntung bagi saya sendiri karena sudah bisa mengerti logika dari percabangan if, dua kondisi maupun lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang if bersarang untuk lanjutannya. Terus kemudian kita akan coba pelajari tentang switch case ya. Untuk selanjutnya. Oke, sebelum kita pulang, silakan kita duduk dulu di tempatnya masing-masing. Kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah? Oke, sebelum pulang, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan. Kita doa dulu ya. Kita doa dulu sebelum pulang. Silakan duduk dulu. Ya, kita doa dulu sebelum pulang. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh pulang. Hati-hati di jalan.